Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aturan baru penagihan debt collector di tahun 2024 ini. Nah, bagi Anda yang sedang memiliki cicilan hutang maupun kredit, apalagi yang angsuran Anda sedang macet atau sedang menunggak, Anda wajib tonton video ini sampai habis. Karena saya jamin video ini akan membuat semangat Anda bangkit lagi. Yang selama ini Anda berada dalam ketakutan karena teroran para debt collector, saya katakan hari ini Anda telah bebas dari ketakutan itu. Dengan adanya peraturan baru dari OJK ini tentang larangan penagihan dengan cara-cara yang barbar, sekarang ini debt collector yang melakukan penagihan dengan cara barbar bisa didenda 15 miliar. Mantap ya? Makanya kalian simak video ini sampai habis dan jangan ada yang di-skip supaya Anda tidak takut lagi dengan teroran para debt collector yang barbar tersebut dan mereka tidak akan bisa lagi meneror Anda setiap waktu, setiap hari. Apalagi dengan cara yang semena-mena seperti kata-kata yang kurang sopan, menekan, mengintimidasi, dan atau mempermalukan nasabah. Karena debt collector yang masih melakukan cara-cara penagihan barbar seperti selama ini, mereka akan diberikan sanksi dan hukuman juga denda sebesar 15 miliar. Perusahaan pembiayaannya pun akan kena tegur dan akan diberi sanksi. Bahkan izinnya pun bisa dicabut. Perusahaannya bisa ditutup. Sekarang ini, OJK benar-benar memberikan peringatan serius kepada para penagih kredit atau yang disebut dengan debt collector, terutama pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Mereka akan menghadapi denda yang signifikan, yaitu dendanya mencapai 15 miliar jika terbukti melanggar aturan penagihan yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan aturan baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, debt collector dilarang bertindak semena-mena. Adapun tindakan semena-mena yang dimaksud termasuk mempermalukan nasabah saat melakukan penagihan. Maka pinjol wajib memastikan penagihan kredit oleh debt kolektornya terhadap konsumen harus dan wajib dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan tadi. Maka perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif, yakni peringatan tertulis, pembatasan produk, pembekuan kegiatan usaha, hingga pemberhentian pengurus, bahkan pencabutan izin layanan, pencabutan izin usaha. Kemudian akan dikenakan lagi sanksi tambahan yaitu denda administratif sebesar 15 miliar. Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen atau yang disebut dengan EPK, Pak Sirela Ginting menegaskan bahwa ketentuan besaran sanksi ini sebenarnya tidak berubah dari peraturan yang sebelumnya, yaitu POJK nomor 6/2022. Jadi, yang penting bagi semua kalangan dan pihak adalah harus memahami bahwa langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dengan harapan, hal ini dapat mendorong pinjol termasuk pembiayaan sektor lainnya untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan aturan penagihan ini dalam menjalankan usahanya. Karenanya, kita berharap dengan ditetapkannya aturan ini akan melindungi dan menjaga hak dan kepentingan konsumen. Nah, di sini juga OJK berusaha untuk memberikan penekanan kuat akan kepatuhan terhadap regulasi ini, terutama terkait dengan kegiatan penagihan debt collector di lapangan atau petugas lapangan. Dengan adanya aturan yang jelas ini dan sanksi yang tegas, kita berharap para pelaku usaha keuangan atau si pemberi jasa ini dapat menjalankan aktivitas mereka dengan integritas dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku ini untuk dapat memahami dan mengimplementasikan aturan ini dengan baik guna menghindari risiko denda yang dapat merugikan bisnis mereka sendiri.
Jadi keterbukaan dan transparansi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan supaya antara perusahaan usaha jasa keuangannya dapat berkomunikasi dengan baik dengan konsumennya. Dan juga diharapkan hal ini dapat menjadi kunci yang memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak konsumen atau nasabah yang sedang gagal bayar. Jadi, dengan adanya aturan ini, OJK berharap hal ini bisa menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak terkait, agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang dan selaras, serta menyesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat kita yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi semua kalangan, terutama atau terkhusus bagi konsumen atau bagi pengguna jasa keuangan lainnya. Sebelum mencapai denda maksimal sebesar 15 miliar, penagihan kredit atau debt collector ini termasuk pelaku usaha di pinjol ini sebelumnya akan menghadapi sanksi administratif terlebih dahulu. Nah, jadi langkah-langkah ini diambil sebagai tindakan preventif untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan ini. Nah, di sini OJK sendiri menjelaskan bahwa sanksi administrasi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan produk dan layanan, atau kegiatan usaha baik secara sebagian maupun keseluruhan, serta pembekuan produk layanan atau kegiatan usaha lainnya. Memberlakukan denda administrasi ini dipertimbangkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 113 PUJK yang mengatur mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan. Sebagai regulator, OJK sendiri bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegrasi. Sanksi yang dilakukan atau yang diterapkan diharapkan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kepatuhan dan memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen, perusahaan pembiayaan, dan juga semua kalangan. Nah, di sini juga penting untuk dicatat ya bahwa POJK nomor 22 tahun 2023 yang mengatur beberapa aspek sosial terkait salah satunya adalah pembatasan waktu penagihan. Menurut aturan ini, waktu penagihan dibatasi mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam waktu setempat. Nah, pembatasan waktu ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penagihannya yang berlebihan dan dapat mengganggu ketenangan mereka, terutama di luar jam operasional yang wajar. Selain itu, aturan tersebut juga menegaskan bahwa penagihan dilarang menagih pinjaman kepada pihak yang bukan merupakan konsumen atau nasabah. Jadi, nggak boleh nagih ke kontak darurat, apalagi di luar waktu jam kerja. Ini sangat penting untuk mencegah gangguan terhadap pihak yang tidak terkait dengan transaksi pinjaman tersebut. Prinsipnya ini sejalan dengan semangat perlindungan konsumen, di mana penagihan harus dilakukan dengan etika dan tidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat atau tidak terkait dalam transaksi finansial atau pinjaman tersebut. Seharusnya perusahaan pembiayaannya bisa mematuhi kebutuhan ini secara ketat. Ketaatan terhadap waktu penagihan dan larangan menagih kepada pihak yang tidak terlibat langsung dalam transaksi pinjaman. Hal ini merupakan langkah konkret untuk menjaga hak dan kesetaraan di pinjolnya itu sendiri. Jadi, dengan adanya pembatasan ini, diharapkan bahwa para debt collector perusahaan pembiayaan bisa menaatinya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan pihak yang tidak bersangkutan. Demikian materi pembahasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.